Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan Yesus karena pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan. Saya percaya bahwa ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan saat pagi hari ini. Haleluya. Oleh sebab itu, sebagai ucapan syukur kita kepada Allah, kita akan menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa datang sama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan pagi hari ini Engkau masih memberikan nafas hidup bagi kami Bapa. Kami percaya jikalau hari ini kami boleh hidup, itu berarti Tuhan punya rencana supaya kami anak-anak-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Roh Kudus Allah hadir di tengah-tengah kami yang melayani-Mu saat pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu turun atas kami semua, tanpa terkecuali dengan jemaat-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh merasakan satu lawatan Allah, kehadiran Allah nyata di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang belum bisa hadir pagi hari ini oleh karena sesuatu hal. Yang sakit kami percaya Roh Kudus Allah ada bersama-sama dengan dia, sehingga dia boleh Engkau sembuhkan. Jamah oleh bilur-bilur-Mu Yesus boleh sembuh. Tuhan, mereka yang mulai menjauh dari Engkau, dengan kuasa tangan kasih-Mu Engkau tarik kembali mereka datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Dan mata kami mau tertuju kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami. Haleluya. Mataku tertuju padamu.
hadapan, karena kami percaya bahwa ketika kami mencari Engkau sungguh-sungguh, Allah hadir. Kami menemukan wajah-Mu Bapa. Kami berikan satu jawaban yang luar biasa. Ajar kami Tuhan untuk mencari Engkau dengan segenap hati kami. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mataku tertuju padamu. Mataku, haleluya, tertuju padamu. Setiap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku, bimbing aku, haleluya, masuk rencana-Mu untuk membesarkan supaya kami tidak salah langkah. Selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan Tuhan, menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk mengaku, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Uruslah tinggalku
dalam setiap aspek hidup kami. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, pimpin setiap langkah-langkah kami, supaya kami tidak menyimpang dari jalan. Dan pagi hari ini Bapa, kami akan mendengarkan sabda kebenaran. Jiwa kami haus akan Engkau, karena firman-Mu adalah tuntunan bagi hidup kami. Firman-Mu adalah terang bagi setiap jalan-jalan kami. Firman-Mu juga yang meneguhkan dan menguatkan kami. Di saat kami tak berdaya Tuhan, Engkau yang mengangkat kami. Di saat kami tidak ada jalan, Engkau yang terus membukakan jalan-jalan bagi kami. Bentuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, ajar kami untuk memberikan yang terbaik. Bukakan setiap telinga hati kami Bapa, mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Terima kasih Yesus. Jiwaku haus kepadamu.
Benar Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus, yang terus ada dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu, doa firman Tuhan. Dengan kasih Kristus kami minta, Ibu Gembala. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan meneruskan pembahasan dari kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 yang akan menjadi ayat pokok kita di sepanjang bulan Desember ini. Mari kita kembali melihat pembacaan Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji Tuhan. Minggu lalu saya membahas ayat ini dengan menitik beratkan kepada karya kerja Tuhan melalui sebutan penasihat ajaib. Dan di dalam pembahasan minggu lalu kita sudah melihat dan memperhatikan betapa pentingnya nasihat itu di dalam perjalanan kehidupan manusia. Dan Alkitab memberikan sebuah petunjuk bagi kita bahwa sebuah nasihat yang sungguh-sungguh dapat membawa manusia untuk mengalahkan apa yang ia sebut dengan kekelaman. Tidak ada hal lain atau tidak ada pribadi lain selain dari karya Allah yang diwujudkan dalam diri seorang Mesias yang telah datang sebagai wujud dari pengharapan yang Allah berikan kepada dunia, sebagaimana yang digambarkan dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5, di mana salah satu gelarnya disebut penasihat ajaib. Nah, dalam pembahasan minggu lalu kita sampai kepada poin bahwa nasihat ajaib itu sendiri datang dari Allah, datang dari Bapa yang diwujudkan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya nasihat ajaib yang berasal dari firman Allah penting menjadi sesuatu yang menolong kita untuk kemudian dapat menjalani kehidupan kita hari-hari ini. Dan di dalam rangka Natal,
kita kemudian diajak untuk melihat pesan Natal bahwa melalui karya penasihat ajaib, berita Natal memberikan kepada kita sebuah ajakan untuk senantiasa memberi tempat bagi nasihat ajaib itu dalam diri kita. Karena kalau kita memberikan tempat kepada nasihat di luar firman Allah, Alkitab mengatakan bahwa hidup kita akan binasa, hidup kita akan hancur. Tetapi mereka yang memberi tempat kepada nasihat yang benar, nasihat yang sungguh-sungguh baik, nasihat yang memberi terang, nasihat yang memberi kehidupan, maka kehidupannya pun akan dijamin oleh Allah. Karena itu pesan Natal dari karya Allah dalam diri sang penasihat ajaib yang lahir bagi kita adalah berilah tempat bagi nasihat itu, dan yang kedua, tebarkanlah nasihat yang ajaib itu, nasihat yang mendatangkan kehidupan, bukan nasihat yang menghadirkan kematian, nasihat yang semakin mendorong orang untuk semakin mengasihi, bukan saling membenci. Itu pesan yang kemudian kita dapat minggu lalu dalam rangka menghayati Natal melalui kelahiran Yesus Kristus yang di dalam nubuatan Yesaya pasal 9 ayat yang kelima ini digambarkan sebagai penasihat yang ajaib. Nah, saudara, hari ini kita melihat karya Allah yang kedua yang dinampakkan dari gambaran yang kedua diberikan kepada sang anak yang akan lahir menurut Yesaya pasal 9 ayat 5 itu dengan sebutan Allah yang perkasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, istilah Allah yang perkasa itu tentu menunjuk ide gagasan tentang Allah yang sering dan sudah kita pahami. Tetapi kemudian sebutan perkasa ini, memberikan gagasan tentang Allah yang juga sekaligus raja, yang hadir sebagai pahlawan yang kuat, hadir sebagai pahlawan yang mampu mengalahkan musuh di medan pertempuran. Ini ide kedua yang nampak dari gelar yang diberikan kepada sang anak itu. Ia disebut penasihat ajaib, tetapi ia juga disebut sebagai Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Sebutan itu jelas menunjukkan peran Allah yang hadir di dalam sebuah pertempuran, di dalam sebuah peperangan, di dalam sebuah pergumulan. Nah, gambaran anak yang dinubuatkan oleh Yesaya yang digenapkan dalam diri Tuhan Yesus Kristus itu kemudian kita lihat sebagai gambaran dari kehadiran Allah sebagai pahlawan yang kuat yang mampu mengalahkan musuh di medan pertempuran. Saudara, Alkitab banyak sekali memberikan gambaran tentang Allah yang berjuang. Ada banyak sekali gambaran-gambaran tentang Allah yang berjuang. Kalau kemudian kita memperhatikan misalnya dari karya penciptaan Allah, saudara, secara ideologis kita dapat melihat bahwa karya penciptaan Allah itu juga sebenarnya bagian dari perjuangan Allah. Dipahami oleh penulis Alkitab sebagai bagian dari perjuangan Allah untuk menghadirkan sebuah kehidupan yang baik. Karya penciptaan Allah juga digambarkan sebagai bagian dari perjuangan Allah untuk menghadirkan terang di tengah-tengah kehidupan yang gelap itu. Makanya yang pertama diciptakan itu terang, yang nanti berhubungan dengan penciptaan yang keempat, yang kedua berhubungan dengan yang ketiga, yang ketiga berhubungan dengan yang keenam. Ada sebuah pesan di dalamnya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap. Ketika Allah menciptakan terang pada hari yang pertama, dan seterusnya.
itu adalah bagian dari perjuangan Allah untuk menghadirkan sesuatu yang baik dalam kehidupan manusia yang digambarkan oleh penulis dalam karya penciptaan Allah. Di daerah Asia Timur dekat kuno, kisah-kisah penciptaan itu seringkali digambarkan seperti kisah-kisah peperangan. Jadi ketika perang, kemudian muncullah ini, ketika perang, dewa ini dengan dewa ini muncullah itu. Memang di dalam Alkitab, kisah penciptaan itu tidak digambarkan dalam perang. Ada kedamaian. Tetapi perjuangan untuk menghadirkan terang itu terus digambarkan. Perjuangan untuk mengalahkan kegelapan, perjuangan untuk menghadirkan kualitas yang baik, itu digambarkan dalam kisah penciptaan. Kemudian kita lanjut di dalam sejarah kehidupan Israel, saudara. Karya Allah yang berjuang bagi umatnya, itu nampak terlihat di dalam karya Tuhan bagi pembebasan umat Israel dari Mesir. Di situ pun Allah menghadirkan karyanya. Di situ pun digambarkan Allah itu sebagai Allah yang perkasa. Dia yang berjuang, dia yang hadir bersama dengan umat, dia yang mendengar keluhan umat, dan dia bersama dengan Musa, bersama dengan Harun, bersama dengan Israel, berjuang untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Dalam perjalanan pun 40 tahun kita dapat melihat bagaimana Allah berjuang bersama-sama dengan umatnya. Bahkan dalam karya besar Allah di Babel, sebuah peristiwa besar yang tidak bisa dilupakan oleh orang Israel juga. Di situ pun Allah menghadirkan dirinya sebagai Allah yang terus berjuang. Sekalipun Israel berulang-ulang kali hidup di dalam dosa, berulang-ulang kali jatuh di dalam dosa, berulang-ulang kali mengkhianati Allah. Tetapi Alkitab selalu menggambarkan kehadiran Allah yang terus berjuang. Melalui karya pengampunan dosa, melalui karya Tuhan Yesus Kristus, digambarkan juga perjuangan Allah untuk terus menghadirkan pengampunan. Bahkan nanti di dalam penyempurnaan keselamatan di akhir zaman, gambaran tentang Allah yang berjuang itu pun terus terlihat, terus nyata di dalam Alkitab kita. Sehingga saudara, kita dapat melihat bahwa karya Allah yang perkasa itu memang tidak bisa dilepaskan dari semangat karya Allah untuk terus berjuang bagi umat. Ini Allah. Inilah Tuhan yang kita kenal. Tuhan yang kalau sudah mencipta tidak akan pernah membiarkan ciptaannya digeletakkan gitu. Kita mungkin buat barang, kadang-kadang nanti habis itu ya udah lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Kalau Allah itu menciptakan, dia terus memelihara. Ketika dia menghadirkan, dia terus menjaga. Ketika dia sudah memilih umatnya, dia terus membimbing, dia terus berjuang. Ini gambaran yang sebenarnya mau diingatkan kembali kepada umat yang sudah lupa kepada Allah, kepada umat yang sedang berada di dalam kekelaman, kepada umat yang sedang ada di dalam kekalutan karena berbagai tantangan kehidupan. Gambaran ini yang mau diingatkan oleh Yesaya sebagai yang mana kita baca ini. Ketika dia memulai perikop ini di dalam sebuah gambaran kehidupan yang ada di dalam kekelaman, Yesaya ingin ingatkan kepada umat Tuhan, kamu yang hari ini sedang ada di dalam kekelaman, engkau yang hari ini sedang ada di dalam kegelapan, engkau yang merasa hari-harimu seakan-akan penuh dengan kepahitan, dengarkan firman Allah ini. Akan hadir Dia yang tidak akan pernah membiarkan umatnya selamanya ada di dalam kegelapan. Akan lahir seorang anak yang kepadanya akan disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Di dalam diri anak itu diwujudkan gambaran kehadiran Allah yang perkasa.
Allah yang tidak pernah berhenti berjuang. Ini yang Yesaya sebenarnya ingin sampaikan kepada umat. Allah yang perkasa, yang adalah wujud pengharapan itu hadir dan siap untuk membebaskan umatnya dari kekelaman. Memang kejatuhan Israel sehingga mereka dibuang akibat dosa. Tapi kemudian Allah katakan, tidak selamanya murkaku akan terus ada. Aku akan mengembalikan umat. Aku akan hadir sebagai Allah yang perkasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika ayat ini kemudian kita pahami di dalam perspektif Natal dan kita renungkan di dalam rangka Natal kita di sepanjang bulan Desember ini, maka hal kedua yang akan kita renungkan dalam diri kita itu adalah Allah melalui Natal mengingatkan kita bahwa keperkasaannya dan semangat perjuangannya itu tidak pernah padam dalam kehidupan manusia. Natal mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu selalu berjuang, selalu siap berjuang mengalahkan kekelaman hidup yang dikuasai dosa. Natal mengingatkan kita di dalam perenungan perayaan Natal di tahun ini, saudara, bahwa Allah itu masih terus berjuang bersama-sama dengan kita. Ketika Natal itu hadir sebagai karya Allah untuk menyelamatkan manusia, untuk membawa manusia keluar dari dosa, mengangkat manusia dari lumpur dosa, peristiwa ini harus diingat sebagai bentuk kepedulian dan karya Allah yang terus berjuang di dalam kehidupan manusia. Saudara, berdasarkan hal ini, saya mengajak saudara untuk memperhatikan dua bagian penting yang perlu kemudian untuk kita renungkan di dalam perayaan Natal kita di tahun ini melalui karya Allah yang perkasa ini. Yang pertama, saudara, melalui pemahaman bahwa Allah yang hadir adalah Allah yang perkasa. Di dalam Natal ini, kita mau diajak untuk sadar. Karena biasanya di dalam situasi kekelaman itu, kita itu terhipnotis oleh situasi. Ketika kita ada di dalam penderitaan, biasanya kita terhipnotis oleh kepahitan hidup ini, sehingga kita hanya tertuju kepada tantangan-tantangan hidup ini. Kita tertuju oleh pahitnya hidup ini. Kita terlena oleh hal-hal yang lahir dari kegelisahan, hal-hal yang lahir dari kegamangan, hal-hal yang lahir dari kekhawatiran. Itu saja masa hidup. Sama seperti kalau kita sedang mumet menghadapi masalah, atau kita sedang mumet mengalami persoalan, kepikirannya itu terus, dan akhirnya kita tidak bisa keluar dari situasi. Yang ada cuma was-was, kekhawatiran, kecemasan, dan akhirnya membuat hidup kita tidak dapat menikmati ketenangan. Saudara, berita Natal melalui Allah yang perkasa ini ingin mengajak kita keluar dari situasi. Yesaya ingin mengajak Israel keluar dari situasi di mana ia dikuasai kekelaman. Alkitab juga ingin mengajak kita keluar dari situasi kekelaman itu. Apakah itu? Perasaan di dalam kekelaman seringkali membawa kita itu seakan-akan berjalan sendiri tanpa tuntunan Allah. Kisah perjuangan Allah di dalam gambaran Allah yang perkasa ingin ditunjukkan dan ingin disampaikan kepada kita bahwa di dalam seluruh perjuangan, bahkan di seluruh masa kelammu, engkau tidak sedang berjalan sendiri.
engkau tidak berjalan sendiri. Mengapa? Karena Allah bersama kita. Allah yang perkasa itu hadir dan terus berjuang. Saudara jangan berpikir bahwa kemudian Allah tidak berjuang. Allah berjuang terus. Sejak dia menciptakan, dia terus berjuang. Ini yang gambaran yang, ini pesan yang ingin disampaikan di dalam Alkitab kepada kita. Dia terus berjuang. Dan perjuangannya itu adalah perjuangan yang dikarenakan kita. Mengapa Allah hadir? Mengapa Allah harus utus nabi-nabinya? Mengapa Allah kemudian harus mengutus hamba-hambanya? Bahkan mengapa dia harus menghadirkan putranya dan membiarkan anaknya menjadi hamba, bahkan mati? Kalau kita mau bertanya, apa tujuan dari seluruh karya perjuangan Allah ini? Apa tujuan dari seluruh penciptaan, karya, dan seluruh perjalanan dalam sejarah kehidupan manusia ini? Hanya satu. Hanya satu. Sampai Allah mau berikan hidupnya. Karena Ia mengasihi manusia. Ia mengasihi saudara. Apapun yang terjadi dalam diri kita, bagaimanapun situasi kelam, ketika umat Allah itu mau kembali mengingat karya Allah, Ia akan hadir. Ia akan hadir di dalam kehidupan kita. Yesaya ingin jelaskan kembali, Yesaya ingin ingatkan kembali, hai kamu yang ada di tengah-tengah kekelaman, engkau tidak sendiri. Engkau sedang berada bersama-sama dengan Allah yang juga sedang berjuang dalam ini. Allah sedang berjuang. Saudara tidak sendiri. Memasuki akhir tahun dan memasuki awal tahun depan, mungkin tinggal beberapa hari lagi. Kalau kita masih berpikir bahwa kita berjalan sendiri dan akhirnya membuat kita kehilangan motivasi, kehilangan semangat menjalani hari-hari kita ini, kita akan letih, kita akan jadi orang yang mudah, kita akan jadi orang yang lelah menjalani. Dengan apa? Situasi seperti itu, lelah karena kita merasa sendiri. Nah, orang kalau sudah merasa sendiri, ini paling situasi yang sangat memprihatinkan dan membahayakan. Kalau orang sudah merasa sendiri, karena kalau dia sudah merasa sendiri, orang lain itu dianggap bukan bagian dari diri. Mau sedekat apapun, kalau dia sudah merasa sendiri, orang lain itu sedekat apapun dia akan dianggap sebagai orang lain. Kenapa? Dia merasa sendiri. Kalau sudah merasa sendiri, aku tidak diperhatikan, aku tidak disayang, aku tidak lagi mendapatkan perhatian, merasa sendiri. Dan akhirnya sudah tidak punya lagi harapan untuk menjalani segala sesuatu. Akhirnya hidupnya hanya penuh dengan kelelahan, kepahitan, dan seterusnya. Allah ingin ingatkan itu kepada kita semua hari ini di dalam ibadah kita. Pagi ini Allah yang perkasa itu sudah diberikan. Allah yang perkasa itu adalah Allah yang terus berjuang. Dia tidak pernah membiarkan saudara berjalan sendiri. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Allah tidak tinggalkan, Allah cari. Ketika umatnya dibuang dan harus ada di Mesir misalnya, mereka berteriak kepada Allah, Allah pun hadir di sana. Allah pun berkarya di situ. Ketika umat Tuhan berjalan memasuki padang gurun,
Alkitab berkata Allah pun hadir. Dia berjalan di depan. Dia berjalan bersama dengan umat. Bahkan pemazmur menggambarkan tentang gambaran Allah yang perkasa dalam diri seorang gembala yang baik. Selalu hadir di dombanya, baik di padang rumput, baik ketika dia harus memberikan minum, bahkan di lembah-lembah kegelapan, kesuraman. Kalau di dalam pakai bahasa Yesaya, tidak selamanya ia akan membiarkan itu. Tantangan apapun yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari, kita semua mengalami. Kita semua ada di dalam. Hari-hari ini siapa yang tidak mengalami pergumulan? Hari-hari ini siapa yang kemudian tidak mengalami kesulitan? Tetapi Alkitab mau ingatkan kita pagi hari, engkau tidak berjalan sendiri. Anak itu telah diberikan kepada kita. Natal mengingatkan bahwa Allah yang perkasa, Allah pejuang itu, Allah yang adalah pahlawanku itu, sedang bekerja dan berkarya dalam diri saudara. Allah sedang berkarya, Allah sedang bekerja. Saya percaya Allah akan bekerja di dalam diri setiap orang yang betul-betul mau memberikan tempat bagi dirinya. Kalau nanti saudara membaca di dalam Yesaya pasal 10 ayat 20, 21, saudara akan lihat bagaimana Allah akan bekerja bagi kehidupan Israel yang kembali datang kepadanya. Allah yang perkasa itu akan tampil untuk membela kehidupan umatnya yang kembali kepadanya. Sayangnya di dalam bacaan Yesaya 10 pasal setelah ayat ini, ternyata mereka yang kembali itu kadang-kadang tidak banyak. Makanya disebut sisa-sisa Israel. Artinya apa? Dalam masa-masa kesuraman itu banyak sekali yang gugur. Saya berdoa kepada Tuhan supaya jemaat Tuhan tidak ada yang gugur hari ini. Tetap terpelihara oleh Tuhan di masa-masa, tetap terjaga. Dan kalau engkau bertahan terus di tengah-tengah masa yang sulit, engkau mengandalkan Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit, engkau akan melihat keperkasaan Allah itu bekerja dalam diri. Entah bagaimana caranya, kita kadang-kadang tidak bisa mengerti. Bagaimana cara Allah bekerja menolong saya? Kadang-kadang kita juga tidak ngerti. Bagaimana Allah mau memberkati saya? Kadang-kadang kita juga tidak ngerti. Kalau semua kita mengerti, ya dia bukan Allah. Semua udah bisa kita rumuskan dengan rumus-rumus. Oh, kalau ini sama ini nanti pasti begini. Ya dia bukan Allah. Tetapi justru di tengah-tengah ketidakmampuan kita mengerti, di situ karya Allah. Yesaya tunjukkan bahwa Allah masih bisa bekerja sekalipun melalui sisa-sisa Israel. Dengan kata lain, Allah tidak butuh orang banyak sebenarnya untuk mengembalikan dan ingin membuktikan bahwa Dialah sendiri yang bekerja di dalam hidup. Nah, di sini saudara kita perlu menyadari kehadiran Allah. Seberapa besar kemampuan saudara menghadapi, libatkan dan biarkan Allah juga untuk mengambil bagian bekerja dalam hidup. Jangan pernah merasa sendiri di tengah-tengah kesuraman hidup. Karena kalau engkau merasa sendiri, maka itu artinya kita tidak lagi memberi tempat untuk Allah bekerja dalam diri kita. Tidak lagi meyakini bahwa Allah bekerja dalam diri kita. Ini yang mau disingkirkan oleh Yesaya. Ingatlah, Allah akan hadir. Dan ketika kita merayakan Natal,
kita merayakan Dia yang sudah hadir ke dalam. Yang dibutuhkan dalam diri kita adalah memberi ruang bagi Dia untuk terus hadir dan bekerja, berjuang di dalam kehidupan kita. Beri tempat bagi Allah di dalam hati. Beri tempat bagi Allah di dalam hidupmu. Jangan engkau pernah merasa sendiri. Tuhan hadir bersama dengan. Yang kedua, saudara, berita keperkasaan Allah di dalam Natal mengajak kita untuk sadar dan kemudian membangkitkan diri kita untuk terus bersama-sama Tuhan berjuang di dalam panggilan kehidupan yang benar. Kalau Natal adalah wujud perjuangan Allah, maka sebagai seorang pengikut Kristus yang terus merayakan Natal di dalam hidupnya, maka kita dipanggil untuk juga harus terus berjuang. Amin. Berjuang terus. Karena Allah juga sedang berjuang. Allah sedang berjuang, Dia tidak pernah berhenti berjuang. Allah yang perkasa adalah Allah pahlawanku yang terus berjuang. Dia terus berjuang buat saudara. Mengapa saudara harus berhenti untuk berjuang hari ini? Hanya karena mungkin kita membayangkan betapa sulitnya hidup kita. Saudara boleh membayangkan betapa sulitnya hidupmu, tapi jangan berhenti untuk terus berjuang. Apapun sih, teruslah berjuang. Tuhan tidak pernah letih berjuang buat saudara. Mengapa engkau kemudian berhenti untuk berjuang bagi diri? Tuhan aja tidak pernah berhenti untuk berjuang. Ayo terus berjuang. Natal mengingatkan perjuangan Allah yang tidak pernah habis-habis. Sampai dirinya pun sendiri Dia korbankan, Dia berikan. Itu tanda totalitas dari perjuangan Allah. Jangan pernah ragukan perjuangan Tuhan dalam hidup. Ya, kalau Allah kita itu adalah Allah yang suka berjuang dan terus mau berjuang, mengapa rohnya tidak hadir dalam diri kita untuk berjuang? Kalau roh Allah yang adalah roh dari Allah yang suka berjuang itu hadir dalam diri kita, saya yakin umat Tuhan juga akan menjadi umat yang akan terus berjuang, menjalani kehidupan, terus berjuang, terus berusaha, terus bekerja. Karena harapan dari Allah yang hadir bagi kita itu adalah harapan yang sudah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Kita tinggal mengikuti jejak kemenangan Tuhan. Kita hanya diminta untuk terus berjuang mengikuti jejak kemenangan yang sudah Ia berikan kepada kita. Berjuanglah terus, saudara. Di tengah-tengah kehidupan, terus berjuang. Engkau boleh menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Sama seperti umat Allah di dalam Alkitab ini bolak-balik mengalami pergumulan, mengalami tantangan, jatuh bangunnya sebagai seorang manusia. Tetapi di situ juga Allah hadir untuk terus berjuang. Dan Allah ingin, ayo berjuang bersama-sama dengan aku. Ayo berjuang bersama-sama dengan aku. Ayo terus berlari. Kalau dalam bahasa surat Ibrani, berlari terus sampai mencapai garis finish kemenangan hidup yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Terus berjuang. Jangan menyerah. Selama Tuhan masih memberikan kepada kita nafas kehidupan, selama itu juga Tuhan menginginkan kita untuk terus berjuang dalam hidup. Setiap saudara diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan kekuatan yang terbesar adalah ketika engkau memberi tempat di dalam dirimu kehadiran Allah yang berjuang. Dia akan terus menjadi semangat dalam diri kita menghadapi ini, menghadapi hidup kita. Dia akan terus memberikan kepada kita semangat. Allah seperti pribadi yang menunggu di garis akhir perjuangan kita. Ayo nak, terus berjuang. Aku sudah menang. Ayo nak, terus berjuang. Aku sudah menang. Ayo nak, terus berjuang. Aku sudah menang. Dia bukan sekedar pejuang yang hanya ngomong doang.
Kalau yang memberitahu kita adalah pribadi yang cuma ngomong doang, saudara boleh ragukan deh. Tetapi yang memberitahu kita adalah pejuang sejati. Tinggalkan surga. Enak, saudara. Mau apa repot-repot? Sudah di surga, dalam kemuliaan. Saudara tidak bisa bandingkan kemuliaan di dunia ini dengan kemuliaan Bapa di surga. Kemuliaan di dunia ini aja kita udah rasanya, luar biasa. Kalau mungkin saudara lihat nyamannya anak-anak sultan itu, kata istilah sekarang itu, ya kan? Di media sosial itu, makan di restoran sekian puluh juta, berebutan, kartu kreditnya ditaruh, rebutan siapa yang mau bayar. Aku yang bayar, enggak, aku yang bayar. Enak banget, bayar puluhan juta, makan rebutan bayar. Mas, pilih kartu kredit yang mana yang harus bayar. Waduh, mungkin orang yang lihat tuh enak banget ya, makan puluhan juta, rebutan bayar. Biasanya kita rebutan aku yang bayar. Kalau sedikit enggak apa-apa, kalau banyak kamu yang bayar ya, kamu yang bayar ya. Ini Mas tolong pilih. Itu kan yang ada di media sosial. Kita mungkin melihatnya, wah enak banget, mulia banget. Dan kalau orang sudah ada dalam situasi seperti itu, mau capek-capek keluar? Hah? Kalau sudah dalam posisi itu, mau saudara capek-capek? Ngapain lah, kayak kurang kerjaan aja. Saudara, kemuliaan Bapa lebih dari itu. Lebih dari itu. Lebih dari segala sesuatu yang saudara bisa bayangkan. Kemuliaan Bapa. Tapi toh dia tinggalkan kemuliaannya. Dia turun. Bukan lagi sama seperti kita, lebih rendah dari kita. Demi keselamatan kita. Itu perjuangan Allah yang total. Dia terus berjuang, dia terus berjuang. Sampai meneteskan darah, dia terus berjuang, dia terus berjuang. Kodrat ilahi yang dikerjakan Roh Kudus dalam diri kita itu kodrat Bapa kita yang terus berjuang. Mari kita terus berjuang. Setiap kita punya beban dan masalahnya masing-masing. Setiap kita punya pergumulannya masing-masing. Setiap kita itu punya bebannya masing-masing. Kita punya masalah kita masing-masing. Tapi firman Allah melalui karya Allah yang perkasa ini mengingatkan kita. Mari kita terus berjuang bersama dengan Allah yang perkasa. Dia ada bersama dengan kita. Dia mendampingi kita. Bahkan ketika kita udah mulai capek, udah mulai lelah, ayo anakku, ayo kita berjuang bersama. Ayo anakku, kita berjuang bersama. Berapa kali mungkin saudara lelah? Sama, saya juga sering merasakan lelah menjalani hidup itu. Lelah, menghadapi pergumulan juga lelah. Kita manusia yang bisa rasakan lelah. Tidak ada manusia yang tidak bisa merasakan lelah. Semua orang bisa merasakan lelah. Tetapi setiap kali kita diingatkan oleh firman Allah, kita diingatkan oleh figur Bapa kita yang tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan yang terbaik dari kita. Ayo bangkit kembali. Ayo berjuang kembali bersama dengan aku. Kamu tinggal mengikuti jejak. Ayo berjuang. Kemenangan ada di dalam diri orang yang tidak pernah menyerah. Terus berjuang. Terus berjuang. Apapun hasilnya, teruslah berjuang. Tuhan akan kerjakan apa yang menjadi bagiannya. Yang saudara bisa lakukan, lakukan. Yang saudara bisa perbuat, perbuatlah. Yang saudara bisa kerjakan, kerjakan. Yang kau tidak pernah dapat lakukan, Bapamu yang di surga yang akan mengerjakan. Saya akan tutup firman Tuhan
pagi ini dengan membaca dari Mazmur pasal yang ke-60. Kitab Mazmur pasal yang ke-60 ayat yang ke-14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ketika engkau berjalan bersama dengan Allah, ketika engkau bekerja bersama dengan Allah, engkau akan melakukan perbuatan gagah perkasa. Ingat, dengan Allah berarti saudara terlibat di dalamnya. Beberapa bulan lalu saya menyampaikan khotbah dari surat Petrus. Serahkanlah khawatirmu kepada Allah, maka Ia akan memelihara. Yang kita serahkan itu bukan tanggung jawab kita, khawatir kita. Tanggung jawabmu tetap kau lakukan. Yang tidak bisa kau lakukan, itu bagian Tuhan. Tapi apa yang Tuhan percayakan, dan apa yang mampu engkau lakukan, lakukanlah itu. Dan dengan Dia, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Kenapa? Allah yang bekerja di dalam diri kita adalah Allah yang gagah perkasa. Masuki tahun ini, jalani tahun ini, masuki tahun depan dengan kekuatan bahwa Allah yang berjuang itu bersama dengan saya, dan saya juga akan tetap terus berjuang dalam kemenangan bersama dengan Dia. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan, Allah kita yang luar biasa, yang terus bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, jangan takut, bersama Allah kita mampu. Amin. Lambaikan tanganmu yang percaya bahwa tahun yang akan datang Allah akan melakukan mujizat-mujizat besar. Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri sebagai ucapan syukur kita bahwa bukan dengan bara yang fana, Allah telah menebus kita, dan kita akan menyerahkan seluruh hidup kita, bahwa apa yang kita perbuat adalah sia-sia tanpa Yesus. Haleluya. Bukan dengan barang kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan
bahwa segala sesuatu adalah sia-sia ketika kami tidak berada bersama Engkau Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang terus membela kami, Allah yang terus ada bersama-sama kami, Allah yang Immanuel, yang tak pernah meninggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, selama 1 tahun Tuhan, hingga di penghujung tahun ini kami boleh ada. Itu semua karena pemeliharaan Allah, penyertaan Allah, pembelaan Allah yang tidak pernah henti-hentinya, terus ada bersama-sama dengan kami. Kami sungguh bersyukur Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Kami terus Tuhan memiliki komitmen bahwa bersama Allah ada satu kemenangan yang besar. Bersama Allah kami boleh tenang, kami boleh nyaman, permasalahan boleh ada, tapi selalu ada jalan keluar ketika kami mengandalkan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau sudah hadir di dunia ini Bapa. Bentuk kasih-Mu yang begitu luar biasa, bahwa Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab lebih dari diri kami sendiri. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita akan pujian ini kembali, bukan dengan barang fana. Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Ketika kita dalam kegelapan, Dia akan memberikan terang yang ajaib untuk hidup kita. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal
menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami ya Bapa, supaya kami tidak salah melangkah, supaya kami tidak salah mengambil keputusan ya Bapa, supaya kami tidak salah untuk berkata-kata Bapa. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, karena Allah yang perkasa, Allah yang berjuang akan memperjuangkan setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu saat pagi hari ini yang meneguhkan kami, memotivasi kami untuk hidup lebih baik lagi, supaya kami boleh mengerti bagaimana kasih Allah yang telah Engkau nyatakan bagi kami semua, bahwa Allah yang begitu luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah membiarkan kami untuk sendiri dalam segala situasi apapun. Oleh sebab itu ya Bapa, ajar kami untuk membuka hati pemikiran kami, biarlah Roh Kudus Allah yang menguasai setiap aspek hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Allah yang berjuang akan berjuang bersama-sama dengan hamba-Mu dalam menghadapi segala keadaan apapun. Dan kemenangan demi kemenangan akan Kau nyatakan bagi setiap hamba-Mu, juga orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan sebagai wujud cinta kasih kami kepada-Mu atas berkat kelimpahan yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, tangan-tangan yang akan memberikan Bapa, kiranya Engkau mengkuduskan guna pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman gereja minggu depan. Haleluya. Pengumuman ibadah raya tanggal 20 Desember tahun 2020 sebagai worship leader Saudari Elsa, singer Saudari Seng Dani, LCD Saudari Fendi, cek suhu Saudari Sabrina, tim musik adalah Bapak Gembala, Bapak Franz, Saudara Riko, dan Saudara Pabo. Haleluya. Demikian pengumuman kita untuk ibadah raya hari Minggu besok. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri kembali untuk mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, Allah yang perkasa, Allah yang sudah hadir di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah bekerja dan luar biasa untuk terus berjuang bagi kami. Kami sangat bersyukur, berterima kasih. Sampai hari ini kami ada. Kami tahu ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Kami terus diteguhkan, kami terus dikuatkan. Dan oleh karena Engkau ada di dalam kami akan tetap terus untuk berjuang, menembus seluruh pergumulan kehidupan kami hari-hari ini. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Engkau terus berjalan di depan kami dan memberikan kami kemenangan dari hari lepas hari. Hamba berdoa bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu yang sudah hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini. Setiap pujian, penyembahan, persembahan yang mereka sudah naikkan kepada Tuhan, biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau memberkati setiap anak-anak,
Engkau memberkati setiap keluarga mereka. Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaan dari kehidupan anak-anak-Mu ini. Setiap apa yang mereka kerjakan, apa yang dilakukan oleh tangan mereka, jika itu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, berkatilah ya Tuhan. Pakailah itu untuk mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jaga dan pelihara, cukupkan dan berkati seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Mereka yang hari ini tidak dapat hadir bersama-sama kami dengan berbagai keterbatasan yang mereka miliki, Engkau juga yang memberkati mereka semua. Engkau juga yang menolong mereka semua. Jika mereka lemah, jika mereka sakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, mujizat kuasa kesembuhan dari Allah turun atas mereka, memberkati mereka, memulihkan mereka di dalam nama Yesus. Mujizat Allah dinyatakan, kuasa Allah bekerja atas hidup mereka semua. Terima kasih Bapa. Mereka yang mengalami jalan buntu, mereka yang mengalami banyak hambatan, di dalam nama Yesus jalan keluar Tuhan nyatakan. Mujizat Tuhan kerjakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Mari Engkau pimpin dan sertai kami. Tuntun kami Bapa di dalam seluruh perjalanan, dan tibakanlah kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Berkat Tuhan turun atas kehidupan kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, sekarang marilah kita pulang. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus kiranya turun atas kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum dan pakai. Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang mengangkat engkau dan memberikan padamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita yang Ia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita sekalian.